Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Wah, waktunya bahas anime dan manga. Di video kali ini, gue akan membahas tentang hal-hal menarik di Boruto episode 285 yang berjudul Langit yang Jatuh ke Bumi. Yang mana ini juga masih bagian dari cerita Sasuke Retsuden yang sekarang sudah mencapai puncak cerita, sehingga kisah Sasuke Retsuden ini akan berakhir di minggu depan. Gak kerasa ya teman-teman? Oke, daripada lama-lama, langsung aja kita bahas ya, apa saja hal-hal menarik di episode Boruto terbaru ini. Jadi, check it out. Hal menarik pertama adalah momen di mana Sakura mengetahui besarnya cinta Sasuke kepadanya. Ya, jadi ketika Sakura sedang mencari-cari Sasuke, dirinya berhenti sejenak di kantin penjara dan kemudian mengobrol dengan Gano, teman satu sel Sasuke. Di sana, Gano menanyakan tentang status pernikahan Sakura yang ternyata diketahui Sakura sudah menikah. Lalu ia menanyakan seperti apakah suami yang beruntung yang mendapatkan dokter cantik ini. Di sanalah Sakura bercerita tentang bagaimana sifat suaminya yang terkesan cuek namun tetap sayang kepada dirinya, yang membuat Sakura selalu bahagia. Tak lama setelah Sakura menutup ceritanya, Gano pun berkata, Sasuke adalah pria yang beruntung ya, yang membuat Sakura kaget. Padahal dia tidak menyebut Sasuke sama sekali. Kok bisa Gano tahu? Ya, jadi selain karena Gano pernah mendengar obrolan Jiji dan Sasuke tentang hal ini, Gano pun menceritakan suatu kebiasaan Sasuke yang membuatnya jadi yakin, di mana Sasuke suka melihat keluar jendela dan melamun saat makan di kantin. Namun, setelah dokter Sakura datang ke sini, Sasuke tidak melakukan hal itu lagi. Karena apa? Dia tidak perlu lagi melihat bunga pohon almond yang berwarna pink yang ada di luar itu, yang tentunya mirip dengan bunga sakura, jika sakura yang asli sudah ada di sisinya. Wah, bucin banget ya Sasuke, sampai kepikiran Sakura terus dimanapun. Hehe. Tapi ini belum selesai ya, karena hal menarik berikutnya masih menyambung tentang ini, yakni momen kemesraan Sakura dan Sasuke di danau yang begitu bening. Ya, ketika Sasuke dan Sakura berhasil ke danau tempat di mana persembunyian partikel ultra berada, mereka tidak buru-buru mengambil partikel ultra tersebut, melainkan mereka memandangi betapa indahnya danau yang bening yang memantulkan bintang-bintang di angkasa ke danau tersebut. Di saat inilah mereka saling mencurahkan isi hatinya tentang bagaimana perasaan mereka ketika harus LDRan bertahun-tahun selama ini. Untungnya, mereka berdua ternyata tetap setia dan percaya kepada pasangannya walaupun hampir nggak pernah bertemu. Karena apa? Karena kuatnya ikatan cinta di antara mereka berdua. Hehehe. Hal menarik berikutnya adalah partikel ultra berhasil ditemukan. Misteri teka-teki di mana lokasi partikel ultra akhirnya terungkap. Setelah sebelumnya, Sasuke melihat suatu danau yang tak jauh dari penjara. Jiji pun yang sudah lama mengetahui tentang daerah sini menjelaskan bagaimana beningnya danau tersebut ketika malam hari datang, di mana danau tersebut memantulkan bintang-bintang di angkasa sehingga seolah-olah seperti langit yang jatuh ke bumi. Itulah alasan Sasuke dan Sakura pergi ke danau yang indah tersebut. Dan ternyata benar, di sanalah tempat Rikudo Senin menyembunyikan partikel ultra. Lalu bagaimana cara mengeluarkannya? Simple. Ternyata rahasia peta surga menuntun Sasuke dan Sakura untuk paham bahwa maksud gambar-gambar dan urutan biju di peta surga adalah menggambarkan urutan segel tangan yang harus dilakukan agar bisa membuka partikel tersebut dari dasar danau. Dan tada! Keluarlah cahaya yang sangat indah dari danau tersebut bersamaan dengan munculnya partikel ultra yang mereka cari selama ini untuk menyembuhkan penyakit Naruto. Dan hal yang paling menarik di episode ini adalah bangkitnya puluhan atau bahkan ratusan ya dinosaurus yang berbagai jenis. Ya, setelah Sakura dan Sasuke berhasil membuka partikel tersebut, di sisi lain, Zansul mengaktifkan kebangkitan dinosaurus-dinosaurus yang ada di penjara.
dan mulai menggerakkan pasukan pterodaktil atau dinosaurus bersayap ini untuk menuju danau tersebut sehingga mereka dapat merebut partikel ultra. Dan terjadilah percakapan dan konfrontasi antara Zansul dan Sasuke, yang mana Sasuke jadi paham beberapa hal. Yang pertama, aset yang dikembangkan Zansul kepada Perdana Menteri, maksudnya ya para dinosaurus ini, untuk perang melawan negara lain. Yang kedua adalah jutsu menghidupkan dinosaurus ini bukanlah Edo Tensei, karena Zansul berkata, ini adalah jutsu khusus dari negeri Rendaku. Dan yang terakhir, setelah melihat jumlah cakra Zansul, Sasuke tahu bahwa bukan Zansul orang yang membangkitkan dinosaurus, karena Zansul hanya memiliki jumlah cakra sebanyak orang biasa, bukan seperti shinobi. Terus siapa dong orang tersebut? Oh ya, sebelumnya kalau di versi manga, setelah Zansul kabur naik pterodaktil inilah, Meno tiba-tiba muncul dan menyerang Sasuke. Nah, adegan ini tidak ada di episode ini karena sudah kita lihat ya di episode sebelumnya, dimana disinilah juga akhirnya Meno terkena ceramah atau talk no jutsu dari Sasuke sehingga mau menjadi rekan Sasuke. Hehe. Ya, kembali lagi ternyata hal menarik terakhir di episode ini adalah Jiji adalah seorang pengkhianat. Dia berpura-pura baik, padahal sebenarnya dia adalah rekan Zansul yang membantu melakukan jutsu pembangkit ke dinosaurus-dinosaurus tersebut. Jadi itulah kenapa dia bisa tahu apa kesukaan Meno dan kapan Meno datang patroli penjara. Karena dia juga salah satu orang yang menghidupkan Meno tersebut. Oke, jadi ketika Sakura menyelamatkan orang-orang dari dinosaurus, dia di sana bertemu dengan Jiji. Walau tampak masih baik seperti biasanya, ternyata ketika Sakura lengah, Jiji memeluk Sakura dan menusukkan kunai beracun ke diri Sakura. Sehingga Sakura mulai pusing dan akhirnya terjatuh juga. Karena racun itu adalah racun yang sama yang diterima Sasuke saat melawan Meno dulu. Dimana ini adalah racun khusus dari negara Rendaku, yang tentunya kebanyakan orang belum bisa memiliki antibodi untuk menangkal racun ini, sehingga Sakura pun juga hampir pingsan dibuatnya. Ya, ketika Sakura hampir tak sadarkan diri, Jiji pun mengambil partikel ultra tersebut dari Sakura dan berkata bahwa dirinya dan Zansul sama sekali nggak paham ya dengan apa yang ada pada peta surga tersebut. Karena itu biju ya, mereka nggak tahu. Sehingga dirinya memang menunggu dan sengaja membocorkan di mana sih lokasi partikel ultra atau lokasi langit yang jatuh dari bumi kepada Sasuke, agar nantinya dirinya dan Zansul bisa merebut dari mereka berdua. Hehe. Belum tahu dia siapa Sasuke dan Sakura ini kalau mereka udah serius. Dan akhirnya Jiji pun melepas segel yang ada di partikel ultra tersebut dan mulai membangkitkan dinosaurus raksasa yang bernama Titan. Yang kalau dilihat ini adalah jenis Brontosaurus ya, yang saking besarnya sampai membuat seluruh bangunan penjara runtuh seketika. Wih, Colossal Beast Titan-nya akhirnya muncul juga ya. Sayang banget nggak diperkenalkan secara jelas di anime. Beda dengan manganya. Kalau ini adalah Colossal Beast Titan yang dibaca oleh Benzilla. Tapi akhirnya di sini kita bisa melihat salah satu dinosaurus terbesar bisa bangkit lagi karena segel partikel ultra telah dibuka oleh Jiji, yang mana pertempuran antara dinosaurus-dinosaurus dengan Sasuke dan Sakura akan segera dimulai. Jadi nggak sabar ya lihat kelanjutannya. Ya nggak teman-teman? Gimana menurut kalian episode ini? Komen di bawah ya. Oke, cukup sampai di sini pembahasan videonya ya. Jangan lupa like dan subscribe, serta klik lonceng biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel ini masih akan banyak membahas tentang Boruto maupun anime dan manga lainnya. Jadi stay tune ya. Terima kasih. Salam WWBA.